hari ini saya membahas tema tentang cegah kenakalan remaja dengan pendidikan nilai. Iya. Saya mengangkat tema ini karena hampir seluruh kota, bukan cuma Maros, seluruh Indonesia ini kenakalan remaja meresahkan kita semua. Membahas tema tentang cegah kenakalan remaja dengan pendidikan nilai. Iya. Saya mengangkat tema ini karena hampir seluruh kota, bukan cuma Maros, seluruh Indonesia ini kenakalan remaja meresahkan kita semua. Seluruh Indonesia. Ya, kenakalan remaja. Ya, remaja ini Bapak Ibu usia 10 tahun ke atas, 25 tahun ke bawah. Itu remaja. Karena kalau 10 tahun ke bawah itu masih balita namanya. Masih anak balita. Yang dia belum balik. Ya, kalau bayi itu sementara dia berjalan. Sementara dia 2 tahun ke bawah. Jadi 10 tahun ke atas itu masuk remaja. Bisa juga dikategorikan pemuda. 25 tahun ke bawah itu ya batasnya. Kalau naik 25 tahun ke atas itu masuk dewasa. Karena usia produktif bisa menikah. Kalau menunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya Nabi itu menikah 25 tahun. Ya. Maka ini remaja Bapak Ibu rentan dia terlibat pelanggaran hukum. Olehnya itu saya himbau, saya ajak yang ikut pengajian ini baik di media sosial maupun di masjid ini, anak-anak kita itu diperhatikan. Iya. Karena ini yang menghebohkan baru-baru ini. Iya, yang busur. Saya tadi kemarin hari Rabu saya masuk ceramah. Ada namanya di sini. Masuk ceramah di Polres Maros. Bilang siapa kasus bawa busur di sini, nangkam tangannya. Nangkam tangannya. Saya prihatin juga, lihat karena teman-temannya itu ada di umur belum 17 tahun. Iya, 17 tahun ke bawah. Ini memperhatikan, karena itu Bapak Ibu, itu anak-anak laki-laki kita diperhatikan kalau keluar rumah siapa nak temani. Karena kalau dia sudah berurusan dengan hukum, nak busur orang. Tahun lalu di sini di kantor pajak ada nabusur. Jadi ini yang membuat saya mengangkat tema ini, karena banyaknya peristiwa kriminal melibatkan anak. Saking banyaknya itu Bapak Ibu, sampai-sampai negara kita membentuk satu lapas khusus membina anak-anak remaja yang melakukan pelanggaran hukum. Disebut itu lapas anak. Lapas anak. Ini dulu tidak ada di Maros. Ada sekarang di sampingnya kantor DPRD. Iya. Sekalipun penghuninya itu bukan cuma anak Maros. Karena saya ceramah lalu, saya masuk di situ, ada dari Pindrang, ada dari Goa, ada dari Makassar. Karena dia tidak boleh digabungkan dengan napi atau warga yang kategori dewasa. Karena kenapa? Dia dapat mempengaruhinya. Sehingga inilah yang menjadikan bahwa rentannya ini anak-anak remaja melakukan pelanggaran hukum. Saya kasih juga info Bapak Ibu. Saya dapat informasi dari guru dan ini penelitian. Anak-anak itu paling nakal, betak-betak anak-anaknya deh usia SMP. Iya. Jadi kalau SMP anak tak Bapak Ibu diperhatikan. Saya alhamdulillah punya strategi. Strategi anak saya SMP itu. Ku kasih masuk
di pesantren. Saya SMP, kenapa kalau SMP ku kasih masuk di pesantren? Pertimbanganku waktu itu, saya jadi pertimbangan karena kalau di sana di terkurungi, iya, tidak bisa main HP bebas, tidak bisa naik motor kemana-mana, dan menetap di satu tempat. Dan kalau di situ tidak banyak yang bisa pengaruhi. Jadi ini kupakai, alhamdulillah, ya sekarang sudah SMA mi kelas 2 karena dapat beasiswa di PLN di Bogor, karena waktunya SMP dia berhasil menghafal Al-Quran 19 juz di tempat yang sama. Jadi ini Bapak Ibu, anak tak kalau di SMP perhatikan sekali. Menurut guru SMP yang kasih tahu saya, Ustaz, SMP itu anak-anak pokoknya nama guru ni makaluru, belajar mi merokok, belajar mi balap-balap, ya belajar mi pokoknya segala bentuk-bentuk yang membahayakan diri dan orang lain, yang merusak, dia coba-coba ingin lakukan, dan itu bisa menjadikan dia menjadi termasuk ya kategori ya nakal, apalagi kalau seperti ini ya balap-balap ya. Olehnya itu penting sekali ini kita perhatikan anak remaja tak, karena memperhatikan ya akhir-akhir ini kasus yang terjadi. Kalau ada yang bertanya pelanggaran apa yang banyak melibatkan anak remaja, pertama saya tadi tanyai, kemarin itu kutanyai jamaah saya di Rutan Polres Maros, karena ada sekitar 30. Iya 30. Ini ada nama-namanya. Siapa di sini umurnya 20 tahun ke bawah? Banyak angkat tangan. Ada 20, ada 20, 19 bilang weh. Di antara di sini yang banyak Bapak Ibu ini, paling banyak ini pasal 112. Pasal 114. Berarti kalau 112 bagi teman-teman sahabat di kepolisian, ya pasti nak tahu pelanggarannya itu narkoba. Iya. Narkoba. Ini kemarin ada naik beritanya Maros 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, urutan pengguna narkoba di Sulawesi Selatan kabupaten nomor 8 di Kabupaten Maros. Iya, resmi dari BNN. Saya baca tadi kemarin beritanya. Urutan ke-8, dan itu masuk akal karena hampir kurasa ini catatanku ada semua 114 setiap pekan masuk 114 Karena itu penting sekali ini kita semua diperhatikan anak remaja tak, anak muda tak, karena ini banyak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kalau sedikit uangnya ada Satpol PP kasih tahu Kak, sekalipun bukan Satpol PP di sini, di Pangkep beberapa hari yang lalu saya ceramah, bilang Ustaz, dari Kak Manggerebe malam-malam di situ tempat nongkrongnya anak-anak. Bilang, banyak nak ku dapat obat komiks. Komis na campur-campur Pak Babin. Bilang banyak sekali komis Ustaz. Dan itu katanya na minungi yang kalau kita aja 1 biji 2 biji na minungi sampai 8. Inilah narkoba oplosan yang dapat membuat dia ya mengalami kerusakan mental, dan nanti ujung-ujungnya kalau ada uangnya meningkai jadi pemakai narkoba jenis sabu-sabu atau metapetamin. Ini yang berbahaya. Ini paling banyak pemakainya, dan ini ya menjadi sesuatu yang sangat diatensi pemerintah. Ini baru-baru ini rekor kini 2 ton. Luar biasa ini. Hebat mentong ini kepala BNN. Tidak mentong itu na loncat-loncat pangkatnya. Kebetulan biasa ke baku SMS. Pak Komjen Martinus Hukum, mantan kepalanya Densus. Beliau ini orang loncat-loncat pangkatnya. Saya tidak injak, tidak langsung AKBP, baru langsung Kombes, baru naik lagi Jenderal. Karena prestasi beliau memberantas terorisme. Ini terorisme yang ada tadi naik beritanya, Kepala Kemenak
memposting ya oknum mantan ASN Maros itu dipecat nih, bebas nih. Saya tahu persis orangnya. Ya. Saya tambahi beritanya lagi bahwa beliau ini dipengaruhi oleh salah satu mubalik ekstrim di Makassar yang telah meninggal dunia. Jadi 2 ton, bayangkan iroda Bapak Ibu. 2 ton narkoba didapatkan di jalan, di atas kapal. Yang waktunya diwawancarai ini Pak Kepala BNN. Hebat naruh instingnya beliau. Ini kan yang penting ini kalau petugas seorang aparat insting. Agak sih keyakinannya itu yang ditelepon sama direkturnya. Jenderal, bagaimana ini jenderal? Apakah tetap kita amankan ini? Bilang 2 kali penangkapan kapal sebelumnya kosong. Dia bilang begitu. 2 kali kapal yang kami tangkap sebelumnya itu tidak ada kami dapat narkoba. Tapi kami dapat informasi bahwa jam sekian hari sekian ada kapal dari arah laut Cina Selatan bawa narkoba. Bilang perintahnya begitu. Bilang saya dengar wawancaranya di televisi. Dia mengatakan tangkap saja, amankan saja kapalnya, jangan sampai lepas. Begitu katanya dia tangkap, dia masuk di dekat mesin, di dekat mesin dapatlah beliau berbal-bal pada tuh seperti cakar yang sudah dipres, terdapat 50 koli, sekalinya ditimbang semua 2 ton, dan ini rekor terbesar di Indonesia selama Indonesia terbentuk. Inilah penangkapan narkoba terbesar. La haula wala quwata illa billah. Kalau ini berhasil beredar, 5 juta, diperkirakan 5 juta rakyat Indonesia mengalami gangguan, mengalami masalah karena mengkonsumsi narkoba. 5 ton. Ini pusatnya narkoba ada 3 negara, Bapak Ibu. Saya juga dapat ilmu dari BNN, yaitu Myanmar, Laos, dan Kamboja. Dijuluki Golden Triangle. Waktu saya dapat sepeda dari Kepala BNN RI waktu di Hotel Clarion, yang sebelumnya beliau ini Pak Komjen Petrus Golose, kasih sepeda waktu saya hadir acaranya. Beliau menyampaikan 3 jalannya narkoba masuk di Indonesia, 3 alasannya, namanya Golden Triangle. Itulah 3 negara yang sekarang konflik, salah satunya itu Myanmar. Dan bandarnya itu salah satunya itu adalah pemasoknya ke Indonesia ada orang Indonesia namanya Freddy Pratama, dan kasus terbaru perempuan namanya Dwi. Ini penting sekali Bapak Ibu diwaspadai anak-anak. Itu yang kedua. Yang kedua, anak yang terlibat kenakalan remaja selain narkoba, pengeroyokan. Yang viral ini pengeroyokan di Maros melibatkan anak-anak itu Ramadan. Di sini di Jalan Paminasata. Sama di Facebooknya. Saya ceramah di Rutan Polres Maros. Siapa di sini kasusnya pengeroyokan di situ di Jalan Paminasata? Angkat tangannya, masih anak-anak, masih usia remaja. Makanya Bapak Ibu penyimak di media sosial Markas ini, anak-anak remaja tak diperhatikan, dipanggil pulang kalau jam-jam 10, jam 11. Ini Gubernurnya Jawa Barat sekarang memberlakukan jam malam bagi anak-anak sekolah. Dihimbau kalau sudah jam 10 ke atas kembali di rumahnya. Karena kenapa? Rawan mereka terlibat perbuatan pelanggaran hukum. Di antaranya kalau di Jakarta bukan ini tawuran. Kalau yang di sini di Maros di Sulawesi Selatan dia membawa busur nabawa. Jadi dilihat-lihat juga kalau anak keluar karena ini dia bawa busur orang.
Iya. Ada pernah itu pesporternya PSM digusur kodong. Pulang dari nonton bola, marahnya itu pimpinannya. Iya. Karena kenapa? Tertancap busur di badannya. Iya. Jadi kita lah orang tuanya yang paling punya kewajiban ya terhadap anak-anak kita, apa yang dilakukan kalau dia keluar rumah kalau di malam hari. Karena kalau dia sudah berurusan dengan hukum, merepotkan kita Bapak Ibu. Iya. Jadi ini tawuran, berkelahi. Kalau di Maros ini alhamdulillah jarang terjadi. Kalau di Makassar itu antar lorong ji. Tapi ini penting diwaspadai karena bertetangga ke Makassar, Maros ini bertetangga, sebagian sudah pindah budaya-budaya negatifnya orang Makassar bergeser ke Maros. Salah satunya itu adalah bawa busur. Dulu di Maros ini tidak ada yang suka bawa busur. Tidak ada. Saya di sini kalahir umur saya menuju 50 nih. Tidak ada dulu anak-anak nakal. Nanti Makassar ini suka sama busur-busur, perang pakai busur. Akhirnya pengaruh sama busur-busur itu turun ke Maros. Akhirnya anak-anak yang sekarang ada semua motornya berbahaya dia. Iya, jadi ini penting sekali kita perhatikan anak muda atau anak remaja. Yang keempat, iya, perbuatan kriminal yang melibatkan anak ini Bapak Ibu, ini pencabulan. Baik. Ini kalau pasalnya aku lihat di sini 82. Iya, 82. 81 82. Banyak ini. Kalau kuliah apa pasal 81 Ustaz? Apa pasal 82? Kutanya kenapa bisa? Nah bawa pacarna. Ini juga kebiasaan pacaran di usia-usia, iya, usia-usia remaja. Nah bawa lari anaknya orang, akhirnya dia menginap di satu tempat, marah bapaknya, dicari dia, ditemukan dia, marah bapaknya, dilapor media karena membawa anak perempuannya, dan pasal yang dikenakan ini pasal pencabulan. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu, sehingga anak-anak ini kita mesti perhatikan. Yang perempuan, ya laki-laki lebih-lebih. Iya, anak kalau dia sudah berurusan hukum, ya kita yang mengalami kesedihan, iya, mengalami pasti goncangan. Olehnya itu kami membahas ini, saya prihatin karena itu rutan Polres Maros tidak pernah kuliah sepi-sepi. Tidak pernah kurang. Selalu di atas 20. Bilang kapan ini di bawah 10? Tidak pernah. Tidak pernah selama hampir 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, hampir 5 tahun. Di situ mengisi ceramah setiap pekan. Tidak pernah di bawah 10. Tak 20 lebih 20. Pernah 40. Dia si gopo-gopoi. Dia bilang, saya harus sampaikan ini di masyarakat. Saya harus dakwakan ini karena kita berkewajiban untuk mencegah anak-anak kita yang melakukan kenakalan remaja, terutama pelanggaran pidana. Pelanggaran hukum. Ya, itu yang tadi narkoba, pengeroyokan, membawa senjata tajam, busur, ya, melakukan perbuatan asusila, ya, pencabulan. Yang kelima ini juga sering terjadi, bullying. Tindakan kekerasan berulang-ulang dengan merugikan anak remaja. Iya, ada biasa itu si cala-calai, si rui-rui, baku tarik-tarik rambu, baku pukul-pukul, ya, baku buang baku lempar-lempar. Itu atau nak kerjai salah satu temannya, akhirnya dia menjadi luka atau mengalami kecelakaan. Ini berbahaya, bullying. Atau anak-anak itu dia melakukan biasa bunuh diri karena dia dibullying sama temannya, dibully. Ya, ini. Yang kedua, kewajiban orang tua mencegah kenakalan remaja. Ini kita punya kewajiban, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri kita, baru keluarga tak, anak tak, yang perempuan maupun laki-laki. Dari mana? Api neraka. Api neraka.
Karena itulah penting sekali isu ini, tema ini kita bahas supaya kita juga nanti menjadi ahli surga bersama anak-anak kita. Makanya begitu tingginya tingkat kenakalan remaja ini terlibat kriminal. Ada satu gubernur, ini luar biasa inovasinya. Gubernur di Indonesia, gubernurnya Jawa Barat, namanya Deddy Mulyadi. Sampai-sampai dia memasukkan anak yang nakal di dalam barak militer, namanya pendidikan karakter di basis tentara yang bina. Yang terlibat tawuran, yang terlibat perang kelompok, yang terlibat bawa celurit, balap-balap. Ini di Jawa Barat diamankan mereka, baru dibina, tidak dipenjara, tapi tentara yang bina. Luar biasa, Masya Allah. Saya nonton itu. Yang tadinya nakal 14 hari, 10 hari, 14 hari di dalam barak militer. Mereka diberi pendidikan karakter oleh tentara, disiplin. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung berubah. Inilah bentuk kepedulian negara. Kalau di Maros ini belum masuk programnya, tapi di Jawa Barat ini gubernur pertama yang melaksanakan. Karena prihatin banyaknya anak-anak terlibat kejahatan, pelanggaran hukum, terlibat tawuran, narkoba, bawa celurit. Akhirnya mereka gubernurnya ini Deddy Mulyadi membuat suatu inovasi namanya pendidikan karakter di barak militer. Luar biasa. Ini ayatnya tadi, Bapak Ibu, kita semua punya kewajiban. Selanjutnya ini menarik ini Bapak. Kisah 6 orang, 6 keluarga di Maros sukses mendidik anaknya. Penting sekali ini. Saya tidak tahu kenapa bisa kudapat ini ilmu, karena saya dampingi seorang peneliti doktor. Saya tadi baku telepon sebelum saya angkat ini. Beliau mantan kepala sekolahnya SMP unggulan di Maros, Dr. Jabarudin, orang Perumnas Tomalia. Masih ada hubungan keluarga karena kakaknya itu diperistri oleh paman saya. Beliau waktu meneliti, ini melok Pak Yadi Pak Guru, ini jamaah di media sosial. Karena ini penelitian, yang kalau penelitian itu sudah tidak terbantahkan lagi dan bisa kita tiru. 6 keluarga di Maros, 2 orang kaya, 2 orang sedang kekayaannya, 2 juga orang yang di bawah kekayaannya, artinya minim ekonominya. Tapi 6-6-nya ini sukses semua. Sukses ki. 6 keluarga. Ini yang 2 orang kaya, mantan kepala dinasnya Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Haji Wasir Ali. Ada anaknya sampai di Jepang kuliah. Kalau itu mega doina nak direkeng. Anaknya semua pintar-pintar. Yang kedua, ada mantan kepalanya pemadam kebakaran, namanya Pak Suyuti, yang di Pamalakan Jene tinggal. Itu juga anaknya laki-laki semua 4. Hebatnya ini Pak Dr. Jabarudin waktu nateliti, hebatnya itu keluarganya Ustaz. Karena suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, baru anaknya laki-laki semua. Jadi tanya bagaimana caranya anak ini urus rumah tak? Nah kita pergi semua kerja. Bilang ini, saya dari kecil anakku itu kudidi. Tidak bilang itu mencuci piring nak, bukan cuma kewajibannya perempuan, laki-laki juga mesti kerjai. Itu juga memasak, membersihkan rumah. Jadi itu empaknya katanya anaknya itu, empaknya anaknya itu dia seperti anak perempuan karena semuanya laki-laki, dan ini sukses nadidi anaknya. Mantan kepala Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2015 ke bawah kalau tidak salah, Pak Suyuti namanya. Yang ketiga ada namanya Pak Ahmad, guru SMA 2. Kalau ini orangnya pendiam, tapi dia sukses juga mendidik anaknya. Yang satu orang Camba, baru-baru kasihan meninggal dunia, namanya
ya Puat Turu dipanggil kangi, beliau ya baru-baru meninggal dunia, Pak Haji Jamaluddin Puat Turu. Beliau anaknya sampai ada sekolah di Mesir. Ya, ada terkenal di Maros ini, menjadi tokoh perempuan, menjadi ketua Patayat NU kalau tidak salah. Namanya Ustazah Syamsidar. Itu anaknya. Beliau ini sukses. Bapaknya mah. Yang paling mengherankan ini Bapak Ibu, orang dekat rumahku. Namanya Muhammad Saleh. Sekalipun tidak tinggal di keluarganya Haji Lasinrang, orang kayanya dulu Maros yang punya pabrik beras Haji. Ya, kalau kita tahu Haji Lasinrang itu istrinya. Ini orang Pak Saleh 12 anaknya. Ini yang saya rekomendasikan. Bilangnya teliti juga itu Pak Doktor, kayak hebat-hebat anaknya itu. Nah, teliti nih. Waktunya saya temani, sama kak pergi di rumahnya, tidak ada kursinya. Tidak ada kursinya rumahnya, saking sederhananya ini orang ini keluarnya. Kaget itu peneliti. Karena Nabi bilang berapa ki anak tak? Bilang 12. Nah itu di kakak 10 ji tertulis. 10 ji. Nah bilang 10 ji kuliah di sini Pak. Bilang dua rangkap itu kakak. Langsung ketawa. Bilang, berarti kalau 12 anaknya tambah dia, berarti 14. Iya. Jadi tidak namuat ki. Masya Allah. Hebatnya ini orang Bapak Ibu dek. Ini coba dibayangkan. Tidak ada kursinya rumahnya. Iya. Pekerjaannya bapaknya itu karena tetangga kak di sini kodong. Iya, dia bukan lebih senior dari saya, tapi dia supir supir tembak. Bukan juga supir tetap, supir tembak. Kalau ada lagi supir capek, media lagi bawa, atau makelar mobil motor, itu nya kerja. Serabutan. Tapi berkah di keluarganya orang ini karena 12-an. Salah satu caranya kuliah itu dorongi anaknya masuk di pesantren. Karena minim ekonominya, yang tua-tua itu semuanya kasih masuk di pesantren 77. Iya. Minim uangnya, dia kasih masuk pesantren 77. Pesantren 77 ini iya gratis. Sampai sekarang. Ada juga orang gratis tidak betah anaknya. Dia bagusnya gratis dan betah anaknya dari SMP, SMA, dari Sanawiyah sampai Aliyah, dan ada sekarang menjadi dosen di Albir Unismu Makassar. 10-2. Masya Allah. Dan tidak ada yang nakal. Coba dipikir 10-2. Ada biasa yang saya demi anak ustaz nah dia kuliah mator. Itu menandakan luar biasanya ini. Harus belajar. Ini penelitiannya Pak Dr. Jabaruddin. Beliau apa ini resepnya sehingga anak-anaknya termotivasi kuliah. Itu yang tadi Pak Masalah. Yang kedua, keluarga Pak Fahrul Kapang ini, Pak Hasrihar, saudaranya Pak Ikram. Itu anaknya pintar-pintar. Pak Asri itu 2 istrinya. Iya, 2 istrinya. Saya bertetangga dulu di pesantren. Istri pertamanya ini pintar-pintar semua anak. Iya, pintar semua anaknya. Ada yang masuk di ITB, ada IPB, dan ada yang menghafal Al-Quran. Dan dia sukses dan disebut di dalam sini. Ternyata ini 4 resepnya Bapak Ibu. Kenapa anaknya sukses? Pertama, anaknya itu dorongi pendidikan nilai, nilai spiritual agama. Dorongnya anaknya belajar ilmu agama itu tadi. Kasih masuk pesantren yang tidak ada kurang uangnya, tidak bisa bayar, cari pesantren gratis. Saya Pak, saya kan kalau uang alhamdulillah tidak juga banyak, tapi dapat anakku beasiswa di mana? Di PLN gratis. Sekarang ada di Bogor. Ya begitulah. Didorong, alhamdulillah tembus 30 juz. Ya putra saya, dan alhamdulillah setelah kelas 2 aliyah ini sudah tembus 30 juz. Begitu juga kita. Kalau cari sekolah yang seperti ini yang direkomendasi ini 77 dari dulu, tidak mau mentongi anunya. Tidak mau mentongi kasih bayar tuh. Iya, pernah itu kiainya
sopirnya itu Pak, pendirinya pesantren 77. Habis ki berasnya. Ini habis ki berasnya. Bilang puang, capui berede puang. Bilang ye, nak kasih tahu itu dapurnya. Bilang ye, sebentar. Pergi apa? Pergi mebeng itu anunya kepala dapurnya. Ini siapa lagi? Peta Landre, pimpinannya pendirinya. Pergi salat sunnah. Pergi salat sunnah. Tidak lama kemudian beng, datang 2 mobil truk, ditolak berasnya oleh Bulog. Bulog di bagian Bone atau Jawa, pokoknya datangi, nah bilang itu Bulog, itu pergi na bawa itu beng supir truk, pergi di Bulog. Nah, itu hanya Bulog, nah cucuy, nah lihat yang keluar ini tidak layak diterima. Anak telepon mi bosnya yang di Pindrang di Sidra, bilang Pak, ditolak beras tay. Jadi bagaimana? Ditolak. Iya ditolak, tidak diterima ini di gudang Bulog. Nah bilang ibem bosnya. Jadi dikebawa pulang bilang. Cari mako di situ panti asuhan atau pesantren, bawa itu beras. Itulah yang membuat itu pesantren sampai sekarang yakin bahwa itu orang yang dikasih makan, ya di pesantren pasti ada rezekinya, Allah tidak akan membiarkan dia kelaparan. Ini salah satu. Ini pendidikan nilai spiritual. Yang kedua adalah nilai ekonomi. Nasuruh anaknya berdagang mandiri, karena yang bisa mengangkat orang dari kemiskinan itu adalah ekonomi. Makanya ini anak keluarga ini dorong dia anaknya untuk menjadi wirausaha. Yang ketiga adalah nilai sosial. Iya, nilai sosial. Nasuruh anaknya jujur kina, iya sopan ki. Karena ada di antara mereka ini Arung keturunan ya Andi. Dia bilang sopan kina. Nah sebab kalau sopan kau itu engkau hargai orang lain, juga kita ini reputasi kita tidak turun. Ini. Yang terakhir adalah nilai akademik. Nah suruh anaknya pintar. Ini anaknya Pak Saleh ada dapat beasiswa di UNM, ada di Lipia. Rata-rata mereka pintar. Inilah yang membuat saya mengangkat. Harus kita juga mengikuti beliau, bagus kita ikuti supaya anak kita juga berprestasi dan insya Allah tidak melakukan hal yang membuat kita ini resah, kenakalan remaja, terlibat kriminal. Yang terakhir, keluarga pilihan itu adalah keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Jadi keluarga pilihan itu teladan dalam Al-Quran 2. Keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Dan terakhir ada Pak Imran di sini, Pak Babin. Beliau dari nama keluarga teladan. Makanya Ali Imran, keluarga Imran, sebab dia keluarga teladan, ya, yang dicontoh caranya mendidik anak. Terakhir doanya Nabi Ibrahim, kalau mau ki anak saleh, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini dia elus-elus ki kepalanya anak tak, atau dadanya, Rabbi habli minas salihin. Atau ada istri tak hamil, bisa di Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah anak yang nak kandung, ya istriku ini ya Allah, anak yang saleh. Mudah-mudahan berberkah. Terima kasih Pak Babin, jazakumullah khair, Pak Kapolres yang telah mengutus kita berkumpul di sini, dan insya Allah ini berberkah. Dan sekali lagi pengajian ini saya laporkan juga ke Pak Kapolda karena ada nomornya sama saya, beliau ada juga nomor saya Pak Direktur, dan juga saya laporkan ke kantor saya di Kementerian Agama sebagai penyuluhan Kamtipmas yang telah jadi mitra Kementerian Agama dan Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.